Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilyas dengan NIM 240900045 dari kelas 3B. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara membuat karakter dan animasi menggunakan Blender. Nah, ini adalah ketika kita masuk ke Blender, maka akan ada tampilan seperti ini. Nah, ini namanya adalah cube. Cube ini untuk membuat bahan untuk membuat sebuah karakter 3D atau ya karakter lainnya lah ya. Nah, di situ ada kamera. Kamera ini untuk ketika merender dari sebelah mana kamera tersebut atau karakter tersebut diambil, arahnya ya, maksudnya arahnya. Lalu lampu untuk pencahayaannya agar dari sisi mana yang terang dan di sisi mana yang gelap, seperti itu. Nah, lalu ketika kita ingin karena di sini saya ingin membuat karakter orang, maka klik satu untuk tampak depan dan lalu klik keyframe ini untuk transparan seperti ini. Lalu setelah selanjutnya yaitu cube-nya ini digeser, kubusnya digeser agar di tengah. Kita klik G, GZ, G itu untuk geser, Z kan ke atas, GZ, geser ke tengah. Nah, selanjutnya yaitu kita atur ukuran dari tingginya. Nah, karena saya akan membuat karakter orang, maka tingginya itu kira-kira kan seperti 1,7 meter ya, 1,7 meter. Nah, kan itu masih ada cube-nya itu masih ada space, maka geser kembali ke tengah agar menyentuh garis tengah. Nah, lalu kita tambahkan referensi, klik Shift A, image reference, lalu ambil gambar referensi, atau bisa klik add, sama saja ya. Nah, selanjutnya maka akan tampil seperti ini. Nah, untuk image-nya kita klik data object. Nah, di sini opacity-nya centang. Nah, contoh saya memasukkan 0,5 opacity-nya ya. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah front ini untuk agar tampaknya di depan, di belakangnya tidak kelihatan. Seperti ini contohnya. Nah, selanjutnya kita klik number 3. Nah, ini tekan G, GY, G untuk geser, Y ke arah. Nah, lalu agar apa? Agar tidak membelakangi atau menutupi model. Selanjutnya tekan number 1, geser dan sesuaikan skalanya agar tinggi gambar referensi itu sama dengan tinggi cube tersebut. Nah, seperti itu, geser, sesuaikan ya agar garis namanya apa ya, gambar referensinya itu sesuai dengan garis cube, garis tengah cube tersebut. Karena ini ada tampak depan, maka sesuaikan atau paskan dengan garis tengah yang tampak depan. Nah, seperti ini kira-kira kan ya. Nah, selanjutnya Shift D. Ketika sudah mengatur tingginya, lalu Shift D. Nah, ini untuk menduplikat. Nah, ketika sudah menduplikat, lalu
RZ90 untuk tampak samping. Nah, itu duplikatnya itu tampak samping. Terus kita geser ke arah GX. Nah, dipaskan dengan garis gambar reference di arah sebelah kiri. Lalu posisikan agar gambar tampak sampingnya di tengah garis cube. Jadi ini untuk tampak samping. Jadi tampilan ini ada dua, tampak depan dan tampak samping. Nah, kita sudah dibuat, maka kita bagi layar, satu untuk tampak depan dan satunya untuk tampak samping, seperti itu. Lalu ketika sudah dibagi dua seperti ini, kita tambahkan cube-nya. Klik mesh cube. Nah, dia akan menambahkan sebuah kubus. Terus lalu sesuaikan skalanya. Untuk menggeser biasa pakai G ya, geser untuk G. Nah, sesuaikan. Dan titiknya sesuaikan juga, baik itu di tampak depan maupun tampak samping. Nah, ini tampak sampingnya harus disesuaikan juga titiknya ya. Misal sudah seperti ini, lalu kita ke edit mode. Nah, edit mode. Nah, terus mesh, lalu di merge at center. Nah, misal sudah, kita klik modifier di bagian bawah itu. Nah, terus di add, tambahkan add mirror agar ketika membuat bahan itu tidak langsung mirror lah ya, mirror. Terus skin, lalu menambahkan satu lagi, yaitu subdivision area surface. Nah, sudah, tiga ini sudah ditambahkan. Lalu untuk level di rendernya itu udah, rendernya itu 3 ya, ganti 3, atau ya semakin besar level rendernya itu maka akan semakin berat. Jadi saya milih 3 saja, kan levelnya 3, rendernya pun 3. Nah, kita ganti viewportnya itu menjadi solid. Yang tadinya wireframe diganti menjadi solid ya, agar terlihat bahannya.
Nah, ini lupa belum dimatikan cube-nya. Kita matikan terlebih dahulu cube yang pertama ya. Lalu sudah itu menjadi lingkaran atau bahan. Nah, ini tinggal kita membuat anggota badannya. Dengan bahan ini kita bisa menarik dengan cara extrude. Nah, seperti itu, sesuaikan ke titiknya, tarik ke titik. Nah, kenapa kayak gini? Nah, ini bisa diperbesar atau perkecil ukurannya menggunakan CTRL-A. Nah, seperti itu, segini ini ya. Nah, mirror juga gunanya untuk misal ke kanan, ke kirinya juga ikut. Nah, ini untuk ini segini. Nah, ada pula yang hanya menggunakan satu cube, dan juga ada yang menggunakan beberapa cube untuk per bagiannya. Jadi tergantung pada keinginan kita. Lalu lanjut ke nah, ini contoh yang sudah jadi ya, punya saya sudah jadi. Di sini saya akan contohkan bagaimana cara menambahkan tulang. Nah, karena di sini saya sudah memakai tulang, jadi saya akan mencontohkan saja bagaimana cara menambahkannya. Nah, kita klik ke objek model terlebih dahulu, kita klik armature, lalu kita bisa pilih tulangnya sesuai keinginan. Namun di sini saya menggunakan basic human. Nah, ini tulang. Karena saya sudah punya tulang, jadi tidak akan saya tambahkan lagi ya. Tapi untuk tulang tersebut, cara untuk agar bergabung dengan badannya atau gabung ya, itu kita sesuaikan dulu ukurannya, skalanya, klik S, sesuaikan, lalu pindahkan sesuai dengan anggota tubuhnya. Masukkan ke bagian daging-daging dari tubuh. Nah, misal sudah, baru kita gabungkan. Nah, untuk cara menggabungkannya, kita bisa klik tubuhnya, tulangnya, dan klik tulangnya, shift lalu tubuh, setelah itu CTRL-P. Nah, terus pilih wedge automatic, maka tulang dan tubuh sudah otomatis terhubung. Nah, seperti itu. Nah, lalu untuk di Lalu untuk membuat animasinya, kita klik tulang, kita masuk ke mode pose mode. Nah, di sini kita bisa membuat pose-pose dan membuat animasi sesuai yang diinginkan. Nah, misalnya contoh di sini di kaki ini seperti ini pada frame 1. Nah, kita klik tulangnya terlebih dahulu, geser. Nah, bisa menggunakan G, RX atau RY, nah sesuai arah yang diinginkan ya. Nah, misal contoh seperti ini. Lalu RY, RX, ya seperti itu contohnya. Untuk menggeser-geserkan atau
mengubah pose dari karakternya. Nah, ketika ingin membuat animasinya, itu kita klik tulangnya, diposekan, lalu pada frame berapa yang ingin kita pose seperti ini. Jadi klik tulangnya lalu di I itu untuk menandai sebuah pose animasi. Jadi contoh seperti ini di frame 1, misal kakinya seperti ini, lalu di frame 10 bisa kita geser kembali kakinya untuk contoh. Nah, maka dijalankan akan bergerak seperti itu sesuai dengan pose pada setiap framenya. Nah, di sini saya membuat 3 animasi. Yang pertama itu nendang, yang kedua rentangan tangan, dan yang ketiga adalah jalan. Ya, walaupun masih agak kaku dalam penganimasiannya. Nah, terus di sebelah bagian ini untuk mengatur dari start berapa dan selesai di frame berapa. Nah, ini untuk mengatur, kita mulai dari 1, misal frame 1, atau misal dari frame berapa gitu ya, 1 aja coba, terus sampai frame 25 atau ya 24 bisa. Terus outputnya itu untuk ingin menaruh di bagian mana. Nah, untuk videonya itu FF nah ini untuk output seperti ini. Nah, setelah udah diatur semuanya, baru kita klik render animation untuk menghasilkan sebuah video animasi. Nah, kita tunggu hasilnya di sini sampai semuanya selesai. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.